Kembali lagi di UKS Podcast, ulasan kritis siswa. Gua Rafidin. Gue Naysila. Nah gengs, jadi kali ini UKS Podcast bakalan ngebahas suatu sejarah yang benar-benar bikin geger dunia banget. Kalian pernah dengar gak sih di TikTok kalau misalkan ada satu kalimat yang katanya diucapin sama Marie Antoinette alias Ratu Prancis pada saat itu, yang kalimatnya tuh kayak gini, let them eat cake. Nah, kalian tau gak kalau misalkan dari satu kalimat yang bener-bener sederhana itu, dari kayak let them eat cake, itu tuh muncul sebuah kemarahan rakyat Prancis yang akhirnya menjadi sebuah titik awal salah satu peristiwa yang paling besar dan bersejarah banget di Prancis, bahkan sejarah dunia, yaitu Revolusi Prancis. Nah, hari ini UKS Podcast bakalan ngebahas gimana sih sebuah ucapan yang sesederhana itu menjadi sebuah peristiwa besar, dan apakah emang benar-benar karena cuman perkataan let them eat cake aja, atau ada hal-hal lain nih yang menjadi pendukung dari munculnya atau terjadinya sebuah revolusi Prancis. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas bareng siapa nih Rafidin? Kali ini kita akan membawa dua narasumber siswi SMA 54 Jakarta yang tahu seluk-beluk dari revolusi Prancis. Nah, dua siswa ini tuh benar-benar jago banget nih gengs di sejarah, apalagi di pelajaran sejarah. Maka dari itu kita ngundang mereka berdua nih supaya bisa kita belajar bareng dan diskusi bareng. Emang bener ya kalau misalkan sebuah revolusi Prancis tuh terjadi karena Marie Antoinette bilang let them eat cake doang, atau ada hal lain? Oke. Hai guys. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke, emang benar katanya kalian ini adalah dua siswi yang jago banget di bidang sejarah. Betul. Iya nih, kita pernah memenangkan dua Olimpiade OSN tentang sejarah. Wah, keren banget ya. Berarti kita emang gak salah ngundang sebuah narasumber untuk diskusi kali ini nih Rafidin. Iya. Nah, kita mau nanya, emang benar ya kalau misalkan sebuah insiden besar, yaitu revolusi Prancis, pasti kalian tahu dong revolusi Prancis itu apa? Ya. Nah, emang bener kalau misalnya revolusi Prancis itu terjadi karena Ratu Mary itu mengucapkan sebuah kalimat simple yang bikin rakyat Prancis tuh marah, kayak let them eat cake. Itu bener gak sih? Benar, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini sangat menguntungin mereka sendiri ya. Bener banget. Kalau nggak salah itu namanya kebijakan feodalisme bukan? Iya, kebijakan feodalisme bener. Benar. Oke, berarti inflasi di Prancis ini tuh terjadi karena apa nih? Apakah cuman karena si pemerintahannya boros aja, atau karena ada hal lain yang menyangkut sebuah inflasi Prancis ini gitu? Sebenarnya penyebab utamanya itu bukan itu aja inflasi terjadi, karena pencetakan mata uang yang berlebihan untuk menutupi utang negara. Hal ini juga disebabkan izin nambahin, hal ini disebabkan dengan perang 7 tahun dan perang revolusi Amerika. Oh, jadi karena si Prancis ini kalah perang nih di perang 7 tahun dan perang revolusi Amerika. Akhirnya Prancis mempunyai utang yang benar-benar gede banget dan mereka harus menutupi utang tersebut. Nah, kebijakan yang dipilih sama pemerintahan itu adalah mencetak uang dengan besar-besaran sehingga terjadi sebuah inflasi. Nah, kalau misalkan nih kita boleh diskusi, inflasi yang benar-benar terjadi pada saat zaman itu, pada saat zaman Raja Louis, itu inflasi yang seperti apa sih, dan bagaimana nih keadaan sebuah rakyat Prancis pada saat itu gitu? Rakyat mengadakan demo, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa dari kerajaan, dan bahkan pihak kerajaan malah mengadakan sebuah pertemuan atau makan-makan di saat mereka tahu warga miskin di krisis ekonomi yang tidak baik-baik aja. Jadi pada saat rakyatnya ini lagi krisis-krisisnya nih, mati-matian dari sebuah masalah kemiskinan itu, justru pemerintahan itu malah membuat sebuah jamuan. Iya, betul. Yang bisa dibilang itu sebenarnya nggak penting-penting banget. Iya, benar banget, malah nambah anggaran ya. Wow, pantas aja. Mirip kayak sekarang ya. Dari negara mana ya?
dari negara Asia. Yang cluenya ini ya merah putih itu ya. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa sebenarnya revolusi Prancis atau ya sebelum revolusi ini pecah, inflasi ini terjadi ya memang karena pemerintah itu sendiri, Iya, gitu. betul. Yang disebabkan dari pemerintah itu sendiri. Gitu. Nah, yang aku tahu dari sebuah jamuan itu katanya rakyat tuh sempat demo kan di depan gedungnya, Iya, di benar. depan istana. Dan ada satu, kita bilangnya apa ya? Kalimat Iya, kalimat yang dilontarkan oleh oknum yang katanya justru Marie Antoinette itu menanggapi demo mereka dengan sebuah kalimat let them eat cake. Nah, pada saat rakyat mendengar sebuah kalimat itu, emosi rakyat tuh langsung naik dan mendesak pemerintahan supaya mereka untuk tunduk atau turun. Dan dari situ terjadilah ya as we know lah ya, kalau misalkan Raja Louis dan Ratu Mary dibunuh oleh rakyat. Seperti yang kita tahu gitu dari perjamuan itu, sebenarnya rakyat kan lagi ngadain demo juga kan di depan istana mereka. Betul. Ya. Terus abis itu katanya pada saat rakyat mengadakan demo, ada satu oknum yang menyampaikan kepada rakyat nih kalau misalkan Ratu Marie Antoinette menanggapi demo rakyat dengan berbicara let them eat cake atau biarin mereka makan kue gitu. Dan rakyat menjadi emosinya tuh tinggi ya. Iya benar banget, karena menurut rakyat itu adalah sebuah penindasan terhadap rakyat yang dimana pada saat itu rakyat tadi boro-boro kan untuk membuat roti, dimana Benar. mereka harus makan kue gitu. Benar. Nah, kalau misalkan rakyat yang tidak puas ini dengan sebuah kebijakan dan pemerintahan Raja Louis beserta antek-anteknya itu, katanya melahirkan sebuah gerakan politik ya, yang bertujuan untuk mencapai kebebasan mereka, kesetaraan dan persaudaraan yang ada di Prancis sana gitu. Kalau boleh tahu, hal ini tuh disebut dengan apa? Hal ini tuh disebut dengan liberté, legalité, égalité. Oke, berarti dengan liberté, égalité, dan satu lagi? Et frate. Oke, berarti kayak kita bisa tahu ya kalau misalkan yang jago sejarah belum tentu bisa bahasa melabarkan asing. Iya betul. Oke, Kita gak hanya apa-apa. tahu sejarahnya. Oke, berarti ini melahirkan sebuah semangat liberté, égalité, dan et fraternité nih. Iya betul begitu bahasanya. Oke, nah Rafdin, katanya tadi lu kan penasaran nih gimana alur Ya, apa tuh lo tahu? bagaimana feodalisme ini mempengaruhi inflasi yang terjadi pada saat itu. Jadi feodalisme itu mempengaruhi inflasi pas dalam bidang ekonomi, yaitu petani ditekan dan produksi rendah, kelangkaan barang, pemerintahan cetak uang, jumlah uang naik, barang terbatas, dan bahkan bisa menjadi inflasi itu. Jadi begitu alur yang menciptakan hyperinflasi pada saat Iya itu. benar banget, berarti dari feodalisme ini kita bisa belajar kalau misalkan pada saat itu petani ditekan sehingga produktivitas dari petani itu sendiri itu rendah, yang menyebabkan supply barang itu tidak terbatas ya. Betul. Oke. Nah, pada saat itu tuh pemerintah benar-benar licik banget ya, karena Iya. mereka memonopoli dan privilege Kekayaan alam ya. iya benar banget saya bilang seperti itu, dan saya bilang kekayaan rakyat juga ya. Iya. Karena kan rakyat yang ditindas gitu, sehingga pada saat itu bangsawan yang menguasai sebuah distribusi dan harga, sehingga banyak banget pemungutan tambahan ya kan, Iya. dari segi aspek ekonomi itu, dan ini menyebabkan sebuah ketidakadilan distribusi kekayaan pada masyarakat. Nah,
Jadi feodalisme ini yang menyebabkan inflasi secara tidak langsung ya. Iya betul. Terus menurut kalian guys, apakah revolusi Prancis ini bisa terjadi di masa sekarang? Sebenarnya bisa ya, karena kan yang tadi kita bilang apa ya? Kalau misalkan hal itu tuh terjadi karena ya kebijakan dari pemerintah ya, yang bisa dibilang cukup bobrok dan gak mementingkan bagaimana Rakyat. kondisi rakyatnya ya. Oke, berarti diharapkan sekali bahwa sebuah inflasi besar-besaran yang bahkan bisa menjadi sejarah baru untuk dunia, yaitu revolusi Prancis, tidak terulang atau terjadi kembali di masa kini atau masa sekarang. Karena di negara kita pun juga pernah kan terjadi sebuah inflasi pada saat 1998, dan semoga diharapkan tidak lagi negara-negara yang benar-benar Mengalami hyperinflasi iya, lagi. betul seperti itu. Terutama di bagian ekonomi. Benar bang. Inflasi ekonomi. Boleh itu untuk membenahi revolusi Prancis itu ada banyak banget. Yang pertama dari politik, hukum, ekonomi, sosial maupun militer. Kalau dari politik itu membentuk konsultan kekuasaan yang dipusatkan, tetapi pejabat diangkat berdasarkan kemampuannya. Terus yang selanjutnya itu ada hukum, membuat kode telepon atau kesetaraan di depan hukum, hak milik, hapus feodalisme. Yang selanjutnya ada ekonomi, mendirikan Bank Perancis, pajak adil, dukung industri dan perdagangan. Terus selanjutnya ada sosial, konkordat dengan gereja, didirikan sekolah negeri, karir terbuka bagi rakyat biasa. Dan yang terakhir itu ada militer, membentuk tentara nasional kuat dan memperluas wilayah Perancis. Oke, berarti kebijakan yang dikeluarkan oleh Napoleon ini justru benar-benar bijak banget ya. Karena bisa katakan untuk menjadi sebuah pemerintahan di Prancis aja mereka harus benar-benar sesuai tadi bidangnya. Oke. Selanjutnya kita mau nanya dari segi Aspek ekonomi. iya, benar banget karena sejujurnya tadi kita bahas kan inflasi kan. Oke, jadi dari segi aspek ekonomi apa tuh, Rafidin? Kan dari tadi kita ngebahas apa feodalisme. Menurut kalian, apakah feodalisme itu mempengaruhi inflasi? Iya. Nah, Oke. kalau iya, bagaimana pengaruh feodalisme dalam inflasi tersebut? Tadi yang sebelum kita jelaskan, feodalisme itu menyangkut di hukum, yaitu membuat kode telepon. Gengs, jadi segitu saja pembahasan kita ya, Ya di UKS UKS Podcast pada episode kali ini. yang membahas inflasi revolusi Prancis pada saat itu. Iya, jadi kita semua jadi tahu penyebab, dampak, serta latar belakang dari revolusi Bener Prancis. banget. Betul. Kita jadi belajar nih ya, walaupun kita masih sekolah gitu, kita Ya. tetap bisa belajar sejarah lewat UKS Podcast ini, dan kita jadi tahu kalau misalnya ternyata latar belakang dari revolusi Prancis ini banyak banget loh, bukan karena pemerintahan yang boros aja, tapi ada dari segi aspek-aspek lainnya. Nah, jadi segitu dulu untuk episode UKS Podcast pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye.